Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi rumihi bidan amin. Radhiyallahu anhum ila anwar wa min al-wara'i ijtaniba min ahli al-fasad wal ma'asi wa ta'til. Wa fa inna al-mujawarata mu'siratun la mahalata. Wa yajlisa mustaqbil al-qiblah wa yakunu mustannan bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaktanimu da'wat ahli al-khair wa yahtariza an da'wat al-mazlumin. Wa hukiya anna rajulaini kharaja fi talab al-ilmi lil-gharbah wa kana sharikaini fil ilmi faraja'a ba'da sinin ila baladihima wa qad faqa ahaduhuma wa lam yafqah al-akhar. فتعمل الفقهاء والبلدة وسألوا عن حالهما وتكرارهما وجلوسهما فأخبروا أن الجلوس الذي تفقه في حال التكرار كان مستقبل القبلة والمصر الذي حصل الإثم فيه والآخر كان مستدبر القبلة وجهه إلى غير المصر. فاتفق العلماء والفقهاء أن الفقيه فقه ببركة المستقبل القبلة إذ هو سنة في الجلوس إلا إلى الضرورة وببركة دعاء المسلمين فإن المصر لا يخلو عن العباد وأهل الخير. والظاهر أن عابدا من العباد دعا له في الليل فينبغي لطالب العلم ألا يتهاون بالآداب والسنن فإن من تهاون بالآداب حرم السنن ومن تهاون بالسنن حرم الفرائض ومن تهاون بالفرائض حرم الآخرة. وبعضهم قال هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكثر الصلاة ويصلي صلاة الخاشعين فإن ذلك أمر له على التفسير والتعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat wa salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini setelah kita bersilaturahim, kita bersama-sama kembali mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kita ta'lim ilmu ta'lim. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana Al-Imam Az-Zarnuji memberikan pelajaran kepada kita untuk tidak sembarangan di dalam memasukkan makanan dan minuman di dalam lisan kita, dalam mulut kita ini, kecuali yang baik-baik, karena memang berpengaruh. Bahkan sudah kita jelaskan dari nasihat beliau, makanan asal pun kita harus berhati-hati. Ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kemudian berkata al-mu'allif melanjutkan nasihatnya, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi bid'ain amin. Wa min al-waqi an yajtaniba min ahli al-fasadi wal ma'asi wa ta'til. Dikatakan oleh beliau wa min al-wara, dan di antara sifat wara yang harus kita jaga yaitu sifat kehati-hatian, yaitu apa? Ayyajtaniba min ahli al-fasad wal ma'asi wa ta'til. Hendaklah menjauhi dari orang-orang yang suka melakukan kerusakan, min ahli al-fasad, yang suka melakukan kerusakan, wal ma'asi, dan juga suka melakukan maksiat, wa ta'til, dan suka mentakhir. Ta'til ini yaitu mengakhir-akhirkan, mengentengkan, menunda-nunda, itu termasuk ta'til. Jadi termasuk ta'til apa? Termasuk kita untuk menjaga sifat wara ini biar dapat ilmunya berkah, biar dapat ilmunya bagus, adalah menjauhi orang-orang ahlul fasad. Itu ahlul fasad melakukan kerusakan. Kerusakan di sini seperti yang sering dikatakan di dalam Al-Quran, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, yaitu kerusakan di atas muka bumi ini dan juga di lautan tidak lain dan tidak bukan karena perbuatan ulah-ulah orang yang suka melakukan kerusakan. Jadi bukan maksiat kalau ahli
ma'asi beda lagi. Ma'asi itu juga merusak, tapi dia berkaitan dengan ma'asi ini tidak mengandung dosa, tapi merusak sunatullah. Misalkan pohon kita iseng, pohon nggak ada salah, nggak ada apa, beda apa, tembang ini termasuk fasad, itu juga merusak. Kenapa? Karena memang pohon ini kata Abdullah bin Abbas tidak boleh dipotong di dalam syariat Islam, itu nggak boleh. Rasulullah SAW melarang untuk memotong pohon itu kecuali dia membahayakan. Kalau nggak dipotong ini khawatir kena angin, bahaya untuk keselamatan jiwa orang, atau merusak, atau mengganggu. Di mau jalan susah karena pohon itu apa? Menghalangi perjalanan. Hewan, mobil, motor atau orang susah, boleh potong. Kalau tidak, biarkan saja dia tumbuh, karena juga dia bertasbih, bertahmid, bertakbir. Karena mereka ini bertasbih dan menyebabkan juga kebaikan di dalam orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena memang seperti yang sering kita baca dalam surat As-Saff atau surat Al-Jumu'ah, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim, atau sabbaha yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizul hakim. Artinya sabbahanillah, bertasbih kepada Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardi, ma di situ bukan man. Kalau man berarti benda-benda juga masuk ke dalamnya. Kalau yusabbihu lillahi ma fis samawati ini maka seperti manusia, malaikat masuk ke dalam iman. Tapi kalau masuk apa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati berarti bertasbih apa-apa yang ada di langit dan di bumi, berarti dia termasuk bertasbih. Walakinnakum la tafhamun walakinnakum la tafhamun tasbihahum, la tafqahun tasbihahum, tapi kalian tidak memahami, tidak mengerti tasbih mereka. Tapi mereka yang bertasbih, maka kita tidak boleh sebagai thalibul ilmi merusak, yaitu merusak apapun yang sebenarnya tidak perlu kita rusak, tapi kita rusak. Nah ini menghilangkan sifat wara, jadi menghilangkan sifat wara. Dan apalagi tentunya makhluk kalau seperti ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk ahlul fasad, orang yang suka merusak. Yaitu kemudian wal ma'asi, dan juga orang suka melakukan kemaksiatan, orang yang ahli maksiat. Karena ketika kita menuntut ilmu tapi suka bermain dengan ahli maksiat, ini ada efek juga, ada pengaruh kepada kita. Wa at-ta'til, dan juga min ahli ta'til, yaitu orang yang suka ihmal, yang suka takhir, melakukan apapun menggampangin. Dia sholat tapi apa? Ngentang-ngentangi, menunda-nunda, nyantai. Nah yang model begini kalau kita belajar suka bergaul sama kayak begini, kena efek juga kita akhirnya suka apa? Nunda-nundain amal-amal kita. Maka hendaklah dia menghindari orang-orang yang seperti ini. Kemudian fa'inna al-mujawarata mu'affaratun la muhalata. Tentunya fa'inna al-mujawarah, karena berdekatan dengan orang itu mu'affar, yaitu pasti ada apa? Ada efeknya, ada asar, ada pengaruh. Fa'inna al-mujawarata mu'affaratun la muhalata. Tentunya berdekatan itu akan menimbulkan apa? Pengaruh. Tidak hayal lagi, artinya benar-benar pasti akan ada efeknya. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bilang apa? Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dinu ala rajuli, yaitu ad-din, yaitu ar-rajul ala dini khalilih. Seseorang itu sesuai dengan agama seseorang yang ada di sekitarnya. Ar-rajulu ala dini khalili. Khalil ini bisa teman, sahabat, atau orang sekitarnya. Jadi agama seseorang itu bisa dilihat dari siapa yang ada di sekitarnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kalau mau lihat seseorang, lihat aja siapa yang ada di sekitarnya. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi kalau antum mau cari bagaimana orang baik apa nggak baik, jangan nanya sama dia. Kalau nanya sama dia pasti baik, antum baik, baik, alhamdulillah. Bagaimana akhlaknya? Alhamdulillah, orang pada suka sama dia ngomong. Tapi kita tanya sama man yukhalil, siapa dia yang ada di sekitarnya dia. Tanya. Kalau nggak bisa tanya, lihat aja. Oh ternyata orang-orang baik. Insya Allah orang baik. Kalau
dia sekitarnya orang-orang yang nggak baik, pasti dia tidak baik. Karena tidak mungkin orang baik akrab sama penjahat, itu nggak mungkin. Pasti klop. Ini orang akrab banget sama orang ini, pasti. Kalau kita lihat orang yang akrab, pasti punya sifatnya sama. Orang ini akrab bertahun-tahun berlama-lama, berarti sifatnya sama. Kalau dia baik berarti orang baik. Ini akrab. Itu tidak mungkin ada orang akrab tahunan di dunia orang baik, ini nggak mungkin. Ini jujur tukang bohong, nggak mungkin akrab lama. Pasti dia akan terpisah. Maka di sini ar-rajulu ala dini khalil falyanzur ahadukum man yukhalil. Nah ini tentunya mengefek orang yang berdampingan. Maka carilah pendamping yang baik. Bahkan suami istri pun begitu. Ketika suaminya jujur, istri jujur, awet. Tapi ketika suaminya jujur, istrinya berdusta, ya bakal lama. Suaminya soleh, istrinya soleha, insya Allah akan lama. Begitu sejalan. Kalau nggak sejalan pasti akan cepat selesai. Begitulah bahwa pendamping itu ada pengaruh pengefek yang sangat besar. Kemudian wa'an jenislah dan hendaklah dia itu duduk mustaqbilal kiblah, yaitu menghadap kiblat. Jangan istiqbal, tapi istiqbal yang bagus itu menghadap, jangan membelakangi. Tapi saya antum membelakangi, iya karena itu ngajar. Kalau alam ngajar antum yang belakangi dengan satu ini saya nggak ada sini. Ya, karena kalau semuanya yang mesti ngadep kiblat dan nggak bisa juga, ada itu nggak ketahuan. Kita ngomong assalamualaikum pada sepi pada mati pada mati. Nah kalau dengan niatan itu mesti ada yang berlawaran pasti, tapi yang pada umumnya, yang pada kan yang di sini yang belajar kan disuruh yang belajar kayak apa? Kiblat. Jadi makanya di situ yang bagus, yang muallimnya menghadap ke jamaahnya menghadap kiblat, itu yang bagus. Ini kalau memungkinkan tentunya, tapi ketika tempat tadi tempatnya manjangnya ke sono, manjangnya ke sana, kan nggak mungkin kita ngadep kiblat. Mau ngadepnya apa? Sementara arah kiblatnya ke sini, jadi kan ke sana. Karena lokasi apa? Tidak mungkin. Tapi kalau bisa memilih, bisa ngadep dan tidak bagus, menghadap, maka lebih bagus apa? Menghadap. Jadi kalau sekali lagi keadaan memungkinkan. Wa yakunu, tentunya menghadap kiblat ini seperti kita ibadah. Menghadap kiblat kan kita waktu sholat menghadap kiblat. Tapi ketika tidak memungkinkan, maka boleh enggak menghadap kiblat ketika misalkan tidak tahu kiblatnya. Kita tidak tahu kiblatnya kemana, maka saat itu tidak harus menghadap kiblat. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat ini. Maka arahkan wajahmu kemanapun engkau menghadap, di situ engkau akan dapati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tidak memungkinkan, hadapkan kemana saja, insya Allah di situ engkau akan dapati Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya diperbolehkan di dalam tidak menghadap kiblat, tetapi saat bisa kalau sholat wajib. Dan tentunya kenapa sih menghadapkan ke arah kiblat? Ya karena yang pertama tentunya kata ulama, mengarah kiblat itu adalah sebagai gambaran bahwa kalau sholat aja sudah kiblat, maka ibadah apapun maka bagusnya menghadap kiblat. Kalau aku baca Quran di rumah bisa menghadap kiblat, bisa membelakangi, bagusnya menghadap kiblat. Walaupun nggak sholat atau baca Quran nggak arah mana saja boleh, tapi menghadapnya lebih afdal karena kita mengarah seperti sholat. Begitu juga perbuatan yang baik semuanya disuruh menghadap kiblat. Nah, sebaliknya kalau melakukan keburukan, perbuatan yang tidak baik, jangan menghadap kiblat. Di antaranya buang air besar. Itu kan yang apa? Tidak bagus, kotor, maka jangan menghadap kiblat. Walaupun kan jauh banget kiblat, tapi tetap arahnya itu arah mulia. Maka di dalam ilmu juga yaitu kebaikan, maka disuruh menghadap kiblat. Yang tidak, maka jangan menghadap kiblat. Nah ini tentunya merupakan apa? Yang diingatkan oleh Al-Imam Az-Zarruji di dalam menghadap kiblat. Bahkan kalau orang mau meninggal pun disuruh menghadapkan apa? Ke kiblat. Karena memang kiblat itu
salah satu arah yang bagus untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ka'bah qiblatus shalah wal rasulu qiblatul ibadah. Tentunya kata ulama Al-Ka'bah, Ka'bah itu adalah kiblat shalah, kiblatnya orang salat. War rasul kiblatul ibadah, sementara Rasul adalah kiblatnya semua ibadah. Semua ibadah harus mengarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya mencontoh kembali melihat Rasulullah. Makanya Ka'bah dengan Rasul mulia mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena nanti kalau Ka'bah itu kiblatus shalah, kiblatnya untuk orang salat. Tapi kalau Rasul kiblatul ibadah, semua ibadah harus berkiblat kepada Nabi. Berarti lebih ditambah lagi, kalau bukan Nabi, kiblat kita enggak menggunakan Ka'bah saya sekarang, kita mungkin ke Palestina semua ngadepnya. Karena gara-gara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiblatnya berubah, yang tadinya Palestina menjadi Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Bahwa kiblat itu dipalingkan karena keridhaan kemauan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah palingkan dari Baitul Maqdis yaitu Palestina ke Makkah Al-Mukarramah. Kemudian wa yakunu mustannan bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah yaitu selalu mengikuti, mencontoh sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk bisa dapat ilmu yang berkah, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul tentunya apa sih sunnah Rasul? Kullu ma nusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah ma nusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah. Sunnah Nabi itu adalah manusia ila Nabi, apa yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, baik dari perkataannya, au fi'lin atau perbuatannya, au takririn atau ketetapannya, itu termasuk sunnah. Jadi sunnah itu apapun yang dinisbatkan kepada Rasul, baik dari perkataan Rasul, perbuatan Rasul, ketetapan Rasul. Nah, yang keempat itu sifat atau sifatnya Nabi. Sifatnya Nabi ada dua, yaitu khalqiyah dan khuluqiyah. Yaitu yang sifat Nabi berbentuk perbuatan dan berbentuk fisik. Rambut, kayak ini semua ini termasuk fisik. Dua-duanya harus diikuti, jangan cuman fisiknya doang. Ada orang yang memperhatikan fisiknya Nabi tapi perbuatannya kagak dianggap, justru perbuatan itu lebih daripada apa? Fisiknya. Rambut sih udah bagus gaya Nabi, tapi akhlaknya pakai akhlak Abu Jahal, nggak ketemu. Apalagi siwak sudah mantap, ikuti Nabi, wah udah mantap, ngikuti itu perbuatannya. Tapi sayang perbuatannya nggak kayak Nabi, ini salah. Siwak disuruh, tapi lebih dari siwak omongannya, gaya bicaranya bersih tuh, bukan cuma bersihin apa mulutnya saja dari secara zahir, tapi bersih juga secara batin. Jenggotnya udah bagus ngikutin Nabi, tapi akhlak perbuatannya yang kurang. Nah itu saya. Jadi jenggot ikuti, tapi juga apa perilakunya jangan ditinggalin perbuatan Nabi. Karena sifat Nabi itu yang harus diikuti, fisik dan perbuatan. Justru perbuatan itu yang lebih banyak diikuti. Kenapa? Karena Allah memuji wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh akhlak wahai Nabi Muhammad sangat agung, bukan fisiknya, walaupun fisiknya super mulia. Fisiknya Rasul khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Rasulullah itu sempurna ciptanya, tapi yang dipuji dalam Al-Quran bukan ciptaan fisiknya, tapi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim adalah perbuatan. Karena tidak sedikit kita ini banyak ngikutin apa? Fisiknya, tapi tingkah lakunya nggak diikuti. Jadi sayang sekali. Udah bagus jenggotnya misalkan, tapi jangan lupa diindahkan juga
perbuatannya, senyumnya, ramahnya, ini yang diikuti. Ini jadi sekali lagi tidak dicela orang yang begitu fisik toh tanpa perbuatan, tapi alangkah indahnya kalau disuruh pilih ngikutin fisik Nabi tapi akhlak gak kayak Nabi, atau ngikutin akhlak kayak Nabi, ramah dan seterusnya, dibanding fisiknya, yang mana kira-kira lebih akhlaknya lebih utamanya. Kalau fisik semua bisa, ada Yahudi bisa dari fisiknya, tapi kalau akhlak ini yang perlu. Tapi yang paling bagus ngikutin fisik, ngikutin itu yang paling afdal. Nah ini tentunya hendaklah wa yakunu mustanna bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sangat banyak sekali sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtani, dan juga hendaklah dia berusaha banyak mengharap, mencari, meraih, meraup dakwah ahlul khair, doanya orang-orang yang baik. Jadi berusaha untuk mencari, berusaha sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan doa dari ahlul khair, dari doa ahlul khair, orang-orang baik. Boleh misalkan kita datangin atau ketemu sama orang alim, ketemu sama orang soleh, doain. Dan kita minta doa kepada orang-orang ini. Dan itu sangat dianjurkan. Rasulullah SAW sering datangin para sahabat untuk minta doa. Jadi minta doa. Kemudian boleh juga di majelis hadir seperti ini. Kan di sini banyak orang-orang soleh, terus kita doa di akhirnya. Kita ingin mengharap doa ahlul khair. Jadi doa ahlul khair itu bisa mendatang satu persatu. Tolong doain saya, tolong doain kiai, tolong doain saya. Itu doa ahlul khair. Atau kayak begini nih, kumpulan itu banyak orang-orang soleh, banyak ulama, banyak kiai, kita hadir di majelis itu. Kan mereka berdoa, kita amin. Itu adalah yang tadi, yaitu berusaha untuk mencari doa ahli khair. Kemudian wa yataharraz, dan hendaklah dia wa yataharrazu an da'watil madlumin, dan hendaklah dia berhati-hati menghindar dari doanya madlumin, orang-orang yang terzalimi. Hati-hati, jangan sampai kita menzalimi orang karena doa mereka sangat mustajab. Ittaqu da'watal madlum fa innahu la hijaba bainahu wa bainallah. Ittaqu da'watal madlum. Takutlah kamu terhadap doa-doa orang yang terzalimi, karena doa mereka itu tidak ada hijabnya, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya mesti berhati-hati berkaitan dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Yang terakhir, wa hukiya anna rajulaini kharaja fi talabil ilmi lil ghurbah. Diceritakan anna sesungguhnya rajulain, ada dua orang laki-laki, kharaja keduanya keluar, fi talabil ilmi lil ghurbah, dalam rangka menuntut ilmu. Dia pergi keluar dari kota, keluar negeri. Ini dua orang belajar, keluar dari daerah, dari kampung. Wakana, dan keduanya syarikain fil ilmi, yaitu barengan, bersyarikat, berteman, keduanya berteman belajar dalam ilmu, pergi bareng di tempat yang bareng, belajar bareng. Faraja'a, lalu mereka berdua balik. Kapan? Ba'da sini, setelah beberapa tahun belajar, setelah beberapa tahun pergi ila baladihi, maka negeri mereka berdua. Tentunya ini merupakan sudah menjadi hal biasa, karena banyak orang-orang dulu, hampir semua orang-orang dulu itu belajarnya keluar dari wilayahnya. Tagarraba lil awqami talabal ulama, belajarlah keluar dari daerahmu, karena kalau kau ingin mendapatkan kemuliaan dengan ilmu yang bagus, keluar dari daerah. Itu disuruh. Makanya orang alim dulu kebanyakan belajar itu pasti keluar daerah. Dalam walaupun situ ulama banyak di belajar di situ, selesai keluar. Hampir seluruh ulama, kecuali Imam Malik bin Anas al-Asbahi, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, pendiri Madhab Malikiyah. Ke negeri mana keluar udah lama, pada sini setelah beberapa tahun
belum jadi waktunya sama, pulangnya sama, belajarnya barengan di tempat yang sama, yang satu jadi alim, yang satu tidak alim. Fata'ammala, maka mengamatilah siapa fuqaha baldah, para ulama fikih negeri itu ngamati, kok bisa kayak begini, yang satu jadi alim, yang satu enggak. Wasa'alu an halihima, lalu ditanyalah keadaan mereka berdua, wa tikrahihima wa julusihima. Akhirnya ditanya, mereka ini para ulama kampung, para ulama negeri, bingung, ini kok belajarnya bareng, yang satu alim, yang satu kagak alim. Akhirnya diselidiki, ditanya, diperhatiin kebiasaannya, dan ilmunya diperhatiin. Fa'akhbar, lalu diberitakanlah atau dikasih tahulah kepada mereka ini, kepada orang-orang yang nanya-nanya, apa anna julus alladhi tafaqqaha fi halil iqrar kana mustaqbilal qiblah wal misr. Ternyata dikasih tahu nih dua orang ini nih, ketika mereka dikatakan anna julus alladhi tafaqqaha fi halil iqrar, bahwa orang-orang yang tadi nanya-nanya tentang ada dua orang yang alim, yang satu tidak alim, dikasih tahulah yang satu yang yang sudah pintar nih, yang jadi ulama, yang sudah jadi ulama ini, karena waktu duduknya dia itu, kalau dia mengulang pelajaran atau mungkin dulu waktu di negerinya, waktu musafir belajar itu, ternyata kalau dia lagi murajaah mengulang pelajaran itu, dia ngapain? Yaitu kan mustaqbil kiblah, dia ngadep ke kiblah. Wal misra, dan menghadap ke Misr ke negeri, bukan kota Mesir tapi maksudnya ke negeri yang dia belajar. Di mana dia belajar, dia ngadap ke situ. Jadi kotanya ke sono. Misalkan dia ngadapnya ke negeri yang dia belajar, atau ngadap ke kiblat kalau lagi murojaah. Yang satu enggak ngadap kiblat, yang satu enggak ngadap ke kiblat, atau ngadap ke negeri tapi ngadap seenaknya. Akhirnya yaitu wal misr alladhi hasala al-ilm, yaitu di mana dia mendapatkan ilmu, orang ngadapnya ke negeri. Wal akhar kana mustadbiral qiblah, maka yang satu lagi mustadbirul qiblah, yaitu membelakangi kiblat. Kalau tadi mustadbir, kalau ini mustadbir. Yang satu yang nggak jadi alim ini, ternyata kalau dia lagi murojaah pelajaran, dia membelakangi kiblat. Atau wajahnya ila ghairil misr, atau arahnya tidak ke tempat dia belajar. Jadi membelakangi kiblat atau ngadepnya enggak ke tempat dia belajar. Fattafaqal ulama wal fuqaha, akhirnya sepakat para ulama dan ahli fikih, annal faqiha, sesungguhnya orang yang faqih itu dengan faqih yaitu dia ngerti bibarakati istiqbal kiblah, karena keberkahan dari menghadap kiblat. In huwa illa as-sunnah fil julus ila darurah. Karena menghadap kiblat itu adalah sunnah di dalam duduk illa darurah, kecuali saat darurah. Jadi sunnahnya kita duduk menghadap kiblat, kecuali ketika kita nggak bisa darurah, nggak bisa duduk di menghadap kiblat, maka saat itu tidak apa-apa. Wa bi barakati doa muslimin, dan dengan keberkahan doanya orang muslim, fa inna misra, karena negeri yang dia duduk di situ banyak orang-orang alim yang sedang beribadah, yang sedang sholat. Itulah akhirnya dia menjadi ulama. Ternyata kita kalau lagi ngaji disunahkan menghadap kiblat. Entar kalau pulang murojaah pengen baca-baca, yang afdol juga menghadap kiblat atau menghadap ke negeri di mana kita belajar. Di mana nih? Kalau menghadap kiblat kan jelas di arah kiblat sono banyak orang ibadah. Di mana? Di Mekah itu kan arah kiblat, itu orang nggak pernah putus tawaf. Di situ kan ada orang-orang soleh, kita ngadep ke sana dengan harapan mereka ibadah, kita dapat berkah. Subhanallah, ini sampai ke segitu ketilnya Al-Imam Az-Zarnuji memberikan perhatian kepada kita sampai di dalam menghadap. Jadi menghadap kiblat ini dianjurkan, bahkan Rasul pun selalu menghadap kiblat. Rasulullah SAW dalam apapun selalu menghadap kiblat. Dan inilah kecuali tentunya tadi buang hajat besar atau buang hajat kecil, kalau bisa jangan menghadap kiblat. Kecuali nanti di dalam WC, di dalam WC masih khilaf.
malah terbuka, sepakat seluruh ulama tidak diperbolehkan buang hajat menghadap kiblat. Tapi kalau di kamar mandi khilaf. Ada yang mengatakan tetap berlaku, ada yang mengatakan tidak berlaku. Kalau memang tapi kalau kita memang bikin rumah sendiri, bisa mulai dari awal tentunya afdolnya tidak menghadap kiblat. Tapi ada juga bikin rumah sendiri cuma bisnis kecil, ngadap kiblat nggak bisa keluar. Nah yang model ini lain-lain gitu, rumahnya beda lagi. Tapi kalau memang nggak perlu kita beli, sudah bongkar semuanya karena apa? Biasanya nggak ada kiblat, ini tentunya tidak. Tapi itulah yang dibahas oleh para ulama berkaitan duduk dengan menghadap kiblat merupakan hal yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana